Halo semua, kembali lagi di One Million Journey Tour de ASEAN. Pada episode sebelumnya, perjalanan menuju ibu kota Laos yang penuh rintangan akhirnya sampai juga kami di Vientiane. Yeay, selamat datang di kota Vientiane. Oke, jadi kita di hari keberapa ini? Harusnya hari ke-20-an lah, 22. Segitu lah pokoknya. Iya. Lebih lah pokoknya. Hotelnya enak ya. Hotelnya kece, Pak. Tapi kita masih ke sana nih karena sebelahnya adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong. Sungai Mekong tuh udah sebawah ini ya. Udah dalam sekali ya. Jadi antara jarak jalan sama sungai itu lumayan jauh. Berapa meter Pak kira-kira Pak? Wah. Asbun nih kalau saya sebutin ya. Kayaknya sih kalau dari pandangan gua nih 10 meter lebih sih. Apa ya jarak sininya? Dari sini ke bawah Oh iya, 10 meter lebih. lebih kayaknya ya. Tapi sungai ini di Cina itu ada bendungan. Ada bendungnya ya. Nah bendungan itu kan kalau airnya udah kepenuhan itu dibuka sama mereka kan. Karena kalau enggak mereka banjir atau bendungannya bisa nggak kuat. Kalau bendungan dibuka, sini banjir, Meluap ya? meluap. Sampai ada hotel Crown Plaza itu bisa kerendam. Iya. Padahal sungainya udah sedalam ini. Masih bisa ada kemungkinan meluap. Iya. Artinya air itu mengerikan sebenarnya ya. Iya, benar. Bisa jadi kawan, bisa jadi lawan, tapi ya itulah bisa jadi banjir. Dan sebelah sana, Pak, Thailand. Oh beneran? Iya. Oh. Seberang sana Thailand, Pak. Tapi kalau dilihat lebih maju Vientiane ya. Karena bukan Thailandnya bukan Bangkok sih ya. Iya. Ini kayak kota kecil lagi gitu. Nah, ini sebelah sana udah wilayah Thailand. Oh. Semalam gua cek-cek, lah garisnya di garisnya di Sungai Mekong. Ya kita sekarang mau ke dealer Cherry karena rencana kita mau nitipin mobil ini di dealer Cherry. Oke. Kitanya lanjut ke Vietnam. Tapi yang menariknya Pal, ketika kemarin gua ke restoran Indonesia, kita ngobrol sama orang yang di sini tinggal 15 tahun ya. Lama banget tuh. Iya. Dia bilang, gue lega sih. Kenapa? Laos itu negara yang aman. Oh gitu. Dari jambret, pencurian, scam, Oh. gitu ya. Memang tetap masih ada ya, bukan jadi nol juga Iya, gitu iya. ya. Tapi dibanding Thailand, Kamboja. dibanding Kamboja jauh. Oh. Dan pas gua googling, ternyata criminal rate di sini emang sedikit rendah. Oke. Dari 100 cuma 34 kalau nggak salah. Jadi emang aman di sini ternyata. Wah, enak ya berarti ya. Makanya kemarin sapi tergeletak, kambing gak dicuri apa ke kiri kanannya. Berkeliaran tanpa Iya. ada tanda detail ini punya siapa gitu. Gue kaget, kayak Thailand lebih ada copet dan jambret. Ya. Paling katanya kalau ada copet jambret daerah wisatawan aja, tapi itu juga sangat jarang sekali katanya. Tidak jadi ancaman wisatawan juga ya. Yaudah yuk kita sekarang ke dealer Cherry, let's go. Oke, cuma 4 menit doang ternyata. Dekat Pak hotelnya Mas. Dan gua lihat di Google Maps Cherry-nya besar. Gue kaget ada cherry loh di sini. Bentar. Apa Pak? Nggak boleh belok kiri. Ntar lu Pak, untuk apa dulu nih? Takutnya kalau kendaraan biasa, soalnya Google Maps juga ngarahinnya ke sini. Tuh lihat, mereka stop dong. Nggak maju pelan-pelan gitu loh. Dan emang relatif ngasih ini Pak. Pada Laos ngasih tuh- jalan. Iya, Iya. ngalah gitu. Kebayang gue tuh Laos sama kayak Kamboja ternyata. Enggak. Di sini orang-orangnya trafiknya itu manusiawi sekali. Masih ngalah bener-bener. Setelah perjalanan panjang dari Malaysia, Thailand, Kamboja hingga Laos, kami akhirnya ke dealer Cherry untuk servis Duotigo dan ingin tahu bagaimana keadaan mobil yang sudah menempuh ribuan kilometer. Oh, Gede banget Pak, Cherry-nya gede. satu gedung sendiri dia. Baru nih ya. Baru kayaknya dah. Bentar, ini gimana caranya nih? Traffic kan gimana kita? Enggak, gue nggak ngerti ini pertigaan tuh apa sih? Tuh, ngasih belakang kita tuh kita ambil kiri. Bener dong.
Oh pokoknya begitu deh Pak. Ya kan pintu masuk kayak ini. Oh, gede banget. Wow. Wah. Lewatnya mana? Ini Pak, nah, ini bisa kali Pak naikin langsung Pak. Bisa nih naikin tuh, nggak nabrak Pak. Oh, oke. Nih lihat ya. Tigo 8. 38. Ada yang iCar V23. Ada Tigo Cross juga. Bentar, itu parkiran EV. Kita EV kan Pak, bukan ya? Nah, tahu amat. This is the fun model of Wih, ternyata kami langsung disambut. Sangat ramah sekali dealer Chery di Laos ini. Setelah bertemu dengan orang Chery di Laos, mobil kami langsung dibawa ke bagian servis. Langsung dicek, mulai dari kaki-kaki sampai ke mesin. I wanna stare at the sun without a shroud. But if I burn my eyes, can I still be proud? Jadi, mobil ini dibawa naik ke atas. Dan setelah diangkat di atas, ini baru kita lihat ya. Ini tuh bener-bener kepake loh. Tuh, penyok ya. Kena lobang ini pas ini penyok nih ya. Yang ini lebih parah nih. Jadi gue bilang apa? Itu sangat kepake ya. Tuh lihat tuh, udah berapa kali nih kena nih. Tapi kuat banget loh ini. Kuat banget. Dan yang mobil ini kan ada radar di sini ya buat adaptive cruise control. Kalau kalian perhatiin sepanjang jalan video, ada tulisannya kan di speedometer kan, warna kuning. Sensornya tuh nggak bisa ngebaca karena ketutup sama ini. Soalnya setelah panjang jalan, lama-lama der dia naik ke atas. Tapi itu bagus. Kenapa? Karena terbukti bahwa si bempernya ini dia melindungi mobil ini dengan baik ya. Itu sangat penting. Ini kalau nggak pakai ginian sih bisa kena ke oil pan segala macam, bocor tengah jalan, sedih sih. Karena di perjalanan panjang itu kita nggak tahu tiba-tiba ada ceger. Wah. Begitulah. Jadi karena ternyata servisnya membutuhkan waktu lama ya, soalnya mesti buka bongkar bawahnya itu. Tadi masih belum berhasil kebuka karena ada deformasi. Seriusan? Kan tadi ada penyok dikit Oh, iya, kan, ada itu penyok bikin dikit. jadi susah tuh ke tekan itunya loh, bautnya. Tapi fungsional Pak berarti. Artinya bener-bener Kepake. kalau enggak itu kena ke bawah mesin. Wah, Kena oil pan bocor segala Waduh. macam. Ini benar-benar kepake ya. Jadi kalau kalian overland, pakailah begitu-begituan lah. Karena emang penutup bawah. ini mobil udah tinggi sebenarnya. Tapi tetap aja sering kena juga yang dalam-dalam. Ciluk baknya itu loh. Kalau Kemarin- pelan itu masih aman sih menurut Iya. gua. Cuma Yang ciluk bak, dar. Mobilnya lebih aman karena mobil itu lead car-nya. Hah? Kalau ada kenapa-napa, lobang, duar. Wah. Yang ini pelan. Iya. Jadi ini lebih aman. Lebih sering aman yang gini Pak. Tadi kan kelihatan ya dibuka bawahnya kan. Tapi kaki-kakinya aman semua loh, kiri kanan loh. Oh gitu Pak, udah dicek tadi? Ya kita selama nyetir juga nggak ada aneh-aneh Iya, kan. ada yang aneh-aneh. Dan kita dipinjemin mobil ini Apa tuh? EQ7. Udah masuk belum? Belum. Ini kayaknya nggak masuk deh. Setelah pengecekan, untuk kaki-kaki alhamdulillah masih aman. Kanvas remnya juga masih bagus. Untuk mesin juga masih aman dan sehat. Ya, paling standar lah, kami ganti oli dan bersihin filter udara. Karena proses servis 23 masih lama, kami dipinjemin sama Chery Laos mobil buat explore. Kami berpamitan pergi untuk bertemu dengan KBRI Laos. Setelah itu, kami akan explore yang ada di Vientiane. Tapi karena sudah memasuki waktu zuhur, kami mencari masjid terdekat yang ada di Vientiane. Ini kok jalannya gini ya? Satu arah? Enggak, kayaknya iya, bener. Satu arah ya? Satu arah. Gile, tiba-tiba kayak ada artefak stupa zaman dulu banget di tengah jalan. Ini kayaknya sih dari zaman kerajaan nih ya? Iya. Jadi inget bangunan tua di ini pabrik gula Ceper. Tapi ini kayak candi udah tua banget tuh ini. Ada beberapa yang bahasa Prancis ya, La Source. Itu karena dulu Laos tuh pernah dijajah sama Prancis. Wah, tua banget loh ini. Iya bener. Chateau de Lao. Ini kemana kita? Lurus, masih lurus lagi. Ada Akira Jimbo. Oh iya nyampe sini. Lu bahas apa deh? Afif.
Nah, di sini tuh bedanya. Orang-orang tuh banyak berhenti lihat kiri kanan kosong apa enggak baru mereka jalan. Oh, 17th anniversary of Japan Laos Diplomatic Relations. Kanan kiri. kosong. Di sini tuh banyak mobil Cina ya. Jadi kadang-kadang kita lihat ini mobil apaan nih. Dan kebanyakan mobil barunya tuh listrik. Jadi kayak mobil yang 2 tahun 3 tahun terakhir tuh listrik semua. Even ini yang kita pakai, ini Chery Tiggo 8 yang E+ namanya, tapi sebenarnya PHEV. Ini kita lihat baterainya itu masih 21 kilo, sedangkan si bensinnya masih 276 kilo lagi. Jadi panjang. Tapi dia belum pakai teknologi yang baru ya, yang Chery Super Hybrid ya. Enak ya? Udah pakai listrik, gas itu jadinya rasanya kayak mobil ini. Mobil listrik. Harusnya gede banget. Tapi ini tuh masih berasa loh mesin bensinnya. Artinya ketika kita gas gini, Ya. kalau si yang CSI itu benar-benar listrik full gitu loh. Baru benar-benar kalau kita bejek banget tuh baru berasa mesin bensinnya. Ini kita bejek gini, ini langsung mesin bensinnya masih kerasa nyala. Kalau yang CSI itu nggak sama sekali dia. Kanan sini aja mas. Kiri kanan. Kanan. Ini dia masjidnya. Nah, Masjid Az-Zahar. bukan Al-Azhar. Az-Zahar mas. Az-Zahar. Bangunannya juga sama nih. Masih kuno ya. Bangunan lama. Mana sih pala belum nyampe? Belum nih, tadi parkirnya tadi jauh mas. Ini muter dulu. Stop. Ya, let's go. Aduh, kok ngantuk ya, pengen tidur siang ya rasanya ya. Akhirnya sampai juga di masjid. Tak kenapa nih bawaannya ngantuk ya. By the way, ini kita kok namanya Autoglow ya. Kayak sponsor kita ya. Ini dia pala baru nyampe. Masuk. Ini kayaknya kalau masuk Indonesia lucu sih, bentuknya keren ya. Kayak Omoda gitu, kayak Omoda i5. Astagfirullah. Kita lihat masjid kayak gimana yuk. Masjid Azhar di Vientiane merupakan salah satu dari 2 masjid yang ada di Republik Demokratik Rakyat Laos. Masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid Kamboja karena memang dibangun oleh Muslim etnis Champa dari Kamboja yang hijrah ke Laos meninggalkan kampung halaman mereka di Kamboja pada era tahun 1975 sampai 1979 untuk menyelamatkan diri dari kekejaman rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Apaan nih, keren banget nih. Tapi bangunannya. Kayak ada temple di tengah gitu. Oh ini Presidential Palace bukan sih? Ya. Keren banget. Ini kita Keren loh. Patuhai Pak. Oh ini Pak Tusai. Patusai. Ini kita kiri ya. Ini langsung kanan. Oh berarti kita Kedutaan Besar Indonesia tuh keren banget loh di Pak Tusai loh. Ini tempat ininya, tempat wisatanya gitu. Ini sudah dibangun juga nih, gede-gede Pak. Oh, dia lagi bikin kayak semacam hotel atau mall nih. Tapi juga desainnya tuh desain keren ya. Mana nih kita? Kanan jalan. LBB ini bukan. Ini bukan? Iya, LBB ini bukan. Ini Kedutaan Besar Garuda. Oh, kita bener-bener ini ya, keren banget ya kedutaan ya. Nggak nyampe dari sini harusnya aku suruh. Ambassador of Indonesia. Ini boleh di videoin Bu? Oh gitu. Boleh. Dokumentasi kita lagi main Oh nge-vlog. Iya selamat datang. silaturahmi. Kita mobilnya mobil Indonesia. Tapi ini lagi pinjam. Oh iya. Selamat pagi. Siang ya. Di KBRI Laos, kami disambut dengan baik dan ramah. Di sini, kami bukan sekedar sowan, tapi ingin tahu WNI yang ada di sini keadaannya bagaimana. Dan kami juga ingin tahu apakah bisa mobil Duo Tigo dititip di sini
atau diperpanjang permit dan ditinggal di Laos. Setelah berdiskusi panjang, kami dapat kabar Duotigo sudah selesai diservis dan siap dipakai. Jadi kami berpamitan untuk kembali ke dealer Chery Laos. Kita baru dari kedutaan, sekarang kita dikabarin ini ya, Udah jadi udah mobilnya? jadi mobilnya dan dapat diskon 30%. Lumayan tuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Nih Pak, Keren, Bapak ya? mau yang ini. Oke. Gue belum pernah bawa ini soalnya. Kalau ini itu rasanya kayak 38. Chery 38 yang CSH, cuma mesinnya lebih sering main. Nah, jadi kalau 38 CSH kan bener-bener jarang banget nyala tuh si mesinnya. Ini lebih sering. Yuk. Chery what? Chery, Chery apa dealer? dealer, Nggak ada nama. Chery, Ah. Chery, R-nya 1, Chery Laos. ada Chery Laos. Betul ya? Heeh. 7 kilo dekat. Ya udah benar nih. Yuk. Ke arah putar balik. Kiri aja tuh. Mau. Merah loh. Nah, nggak apa-apa dikit. Ya, let's go. Go. Sekalian aja ngomong di video ya. Jadi kita tuh masih ada satu kesulitan. Yes, bagaimana memperpanjang limit parkir? Ya, karena mobil cuma bisa 30 hari di sini. Artinya kalau kita masuk tanggal 21, tanggal 20 harus sudah keluar ya. Betul. Nah, ada dua opsi. Kalau misalkan gini. Jadi kita ke kedutaan itu kita minta tolong bagaimana, apakah mungkin bisa bersurat agar bisa di-extend Betul. itu mobil di sininya. Tapi kemungkinan ada dua. Kita keluarkan mobil ke Thailand, kita ke Bangkok, kita di Bangkok. 30 hari lagi tuh Bangkok tuh. Betul. Nanti masuk lagi Laos, 30 hari lagi bisa. Betul. Ya kan, jadi kalau kita ternyata ngurusin dan kawan-kawannya itu sekitar Di atas lebih 30 dari hari. sebulan lah. Betul. Ya, kita harus bolak-balik tuh. Biayanya lumayan mahal, Karena kalau kita masukin mobil lagi, kena lagi $600. kena solar per mobil, hampir 20 juta dua mobil. Nah, terus opsi kedua adalah katanya bisa kita keluar dari sini, Masuk lagi. tapi nggak masuk Bangkok. Jadi kita ada di tengah-tengah border. Tengah-tengah border. Ya, carilah alasan tidak tahu ada peraturan, akhirnya balik lagi ke Laos. Cuma itu agak riskan ya. Karena gini loh, pas Anda keluar dari Laos ke Thailand, kan ditanya Anda mau kemana, berapa hari, udah lengkap tuh semua. Di tengah jalan tiba-tiba berubah, aku nggak tahu sih gimana ya. Bisa nggak dapat permit lagi 30 hari. Yes, karena the worst case atau kalau kita overstay, kau tak bisa masuk lagi, betul nggak? Iya, di ban. Kau lah di ban, selesai. Nggak jadi perjalanannya. Jadi ya nanti kita coba cek lah, cari agent yang bisa membantu kita. Ya, moral ceritanya adalah apa? Oh bukan, ini tempat cuci mobil ya, Clean Auto Lau. Lau. Oh, lihat Nanti kita cuci tuh mobil di ada sini aja ya? J6 sama iCar. Kan Anda mau cuci mobil kan katanya? Iya. Ya nanti aja. Tadi kita ngobrol sama perwakilan dari kedutaan ya. Mereka bilang Laos itu orangnya jujur, baik, ramah. Itu yang kita rasakan selama kita di Laos, betul? Ya, auranya lebih oke gitu. Kita kayak merasa baik gitu, nyaman-nyaman aja kok sini. Sampai ada WNI yang lupa naruh dompet. Ini orang sini itu ngecek. Indonesia. Oh, Indonesia. Bingung kan dia kemana kan, balikinnya kan. Dia akhirnya ke warung Eko namanya, Indonesia. Nih kita nemu dompet. Ini mungkin orang Indonesia, kalian tahu lah. Wih. Keren loh. Ya itu amazing loh balaku. Keren loh. Ya jadi juga orang trafficnya juga baik ya, mau ngalahan Betul. gitu. Gue ngerasa kayak Laos sih pengen kesini lagi deh. Wih. Kalau pengen wisata ya. Pertanyaan saya cuma satu. Apa? Wisata kemana? Aku nanya tadi sama Bang Pala, kalian kemana aja tadi pagi? Ke bengkel kan? Ya jadi wisatanya kita mau angkat wisata Laos nih sekarang. Nah, wisata Laos nanti akan kita angkat waktu kita berangkat ke Cina, karena kita akan ngelewatin kota namanya apa? Oh, yang Bang Pam itu tempat wisatawan ke sana pokoknya lah. Dan itu banyak apa Atraksi, namanya? Banyak destinasi wisatanya. Jadi banyak orang bulenya itu banyak sekali. Orang asing banyak sekali. Berarti kita simpan itu di ketika kita akan mengarah ke Cina ya. Mengarah ke Cina. Karena jarak lumayan jauh ya. 6 jam naik mobil. Sebenarnya 220 kilo. Dan katanya di sini itu yang jadi masalah adalah sering banjir besar. Betul. Makanya jalan banyak rusak. Betul. Bukan karena odol.
Ya, Karena beda. kita ngelihat truk itu tuh nggak ada yang odol sih. Mhm. Malah gue ngeliatnya kalau di Thailand tuh Hilux odol tuh nggak. Hilux-nya odol semua. Besar-besar dia punya itu atas wah, naik tinggi. Iya. Tapi gue nggak tahu nih mobil baru pertama kali gue nyoba enak ya. Yang ini Mm-mm. listrik tuh Listrik, suara kiri kanan tuh nggak kedengeran. nggak ada klakson. Iya, tapi suara motor lewat tuh hening, double glass kayaknya. Wih, double glass cuy. Oh. Tuh. Oh iya di. Coba tutup. Wih. Wih, suara truknya hilang langsung. Jadi ada dua kegalauan kami sekarang. Satu, bagaimana memperpanjang limit untuk stay. Oke, karena kalau tidak maka harus tebak kembali buat bawa mobil keluar dan masuk kembali. Yang kedua adalah udah bisa pun kami galau tentang jalan banjir yang arah menuju ke Boten perbatasan Cina. Nah itu sih nggak apa-apa, Oh ya, nggak apa-apa. yang Itu kan terjebak 2 hari. tahun lalu. Jadi banjirnya juga gara-gara katanya di Cina itu bendungannya udah kepenuhan, dibuka. Benarkah? Bukan karena hujan. Ya karena hujan makanya bendungannya penuh. Sudahlah. Masalah nanti bila nanti. Hari ini nikmati saja dulu. Ya. Pokoknya kemungkinannya kalau kedutaan kita bisa bantu perpanjang, itu kita sangat bersyukur sekali karena kita menghemat banyak hal. Yap. Waktu dan uang. Karena kita berangkat paling setelah Gias ya. Mm-mm. Gias ada kerjaan. Agustus September lah ya. Waktu pas Gias tuh kita itunya berubah. Profile picture-nya. Apa? Ada ijo-ijo open to work ya kan. Oh. Saatnya kita cari uang ya untuk membeli logistik di perjalanan nantinya. Iya karena Everland itu mahal. Tenang, nanti akan sesi di mana kita akan spill semua budget. Ya boleh. Ya, itulah di podcastnya Jago nanti. Oke. Yes, mobil sudah selesai di servis ya. Tadi keluar dari tempat servis tuh rasanya kayak lebih wus gitu ya. Mungkin karena filter-filternya semua ganti, olinya ganti, oli transmisi juga kita ganti. Dan lucunya adalah kampas rem masih bagus. Masih berapa Mat katanya Mat? Yang depan 70% ya. Depan 70%. Belakang 80%. Yang sebelah juga sama. Sama. Ya, kaki-kaki suspensi katanya masih bagus ya. Masih. Gue juga bingung, gue pikir bakal disuruh ganti ya, tapi ternyata masih bagus. Tapi oke lah. Gue happy banget sama ini mobil karena jujur ngomong, gue pertama kali pakai Cherry buat overland tuh gue agak mikir kuat nggak ya nih mobil ya melewati jalan-jalan, medan-medan yang cukup berat. Terus bagaimana dengan servis dan spare part sepanjang kita jalan. Ternyata di Malaysia, di Thailand, Kamboja, Laos semua ada Cherry ya. Jadi ya alhamdulillah lah, gue happy lah karena ekspektasi kita segini ternyata dapatnya lebih. Let's go Bal, kita jalan-jalan lagi Bal. Kita mau Mana lagi, Pak? waterfrontnya Thailand. Laos. Vientiane. Mumpung di mari, Pak. Ngomong di mari. Sekarang jam berapa sih? Jam 16.58, Pak. Ya udah. Cari kopi dulu bentar ya. Cari kopi. Oke, gas. Ya. Aduh pengen naik setir kiri lagi dah. Oh iya, kita kembali berubah ya. Iya. Coba tau nggak apa yang gue seneng sama nih mobil? Apa? Baunya tuh netral. Baunya netral, seperti zona netral tadi ya. Iya. Tadi itu yang mobil yang biru itu baunya kayak bau sesuatu. Bukan bau yang nggak enak ya, tapi ya begitulah. Oh, Anda bukan penikmat parfum mobil ya? Enggak. Gua ada parfum ya. Jadi kan gua sama istri gua juga, terutama istri gua kan sensitif sama bau ya. Wow. Dia mobil tua gitu nggak suka. Jadi kadang-kadang tuh kalau mobil, istri lu suka mobil yang kayak gimana sih? Yang baunya enak. Nah, enak tuh gimana? Kayak gini nih enak nih. Nggak ada bau. Oh, bau enak tak ada bau. Oke. Ya netral lah. Tapi Tapi gue pun juga sama. Jadi gue bikin parfum ya, Auto Night Care, gantungan. tanpa bau. Ada baunya, tapi baunya Ya, nanti lu netral. gua kasih pasti lu suka deh. Karena tadinya kita nggak jual, kasih Wah. bonusan-bonusan. Karena pertama gue suka, pas istri gue demen, ya terus ngasih bonusan tuh ke orang-orang yang udah detailing di Auto Night Care kan. Oke. Terus ternyata banyak yang minta lagi. Wow. Ya udah akhirnya kita jual aja. Wow. Itu Cing Abdil masukin mobil ke Auto Night Care, minta itu
repeat order parfumnya. Berawal dari barang gratisan. Iya. Kita kasih aja nih, enak banget baunya katanya. Ya memang karena kita kurasi. Jadi kalau saya mau beli di mana saya beli? Nah, ntar gue kirim aja. Tempat yang kami kunjungi adalah waterfront. Katanya di sana banyak orang Laos liburan. Jadi penasaran seperti apa ya? Laos and Korea. Punya uang keep. Aduh, duitnya di pala. Emang bisa pakai visa? Tanya deh. Mereka mau terima bat sih sama Yuan. Emang bat sebanyak apa? Gua ada Yuan. Visa. Card. Ticket. No. Keep only. Yuan. Oke, Yuan. Kau punya enggak? Yuan nanya-nanya. 100 yuan tuh Yuan? berapa? Berapa? Nah, oke. Yuan oke di sini. Nah, 说华语啦， 100 yuan tuh berapa? 会说华语啊？不会说，不懂。 10 Oke. Yuan. Berapa? Berapa kip? Bukan, 100 yuan tuh berapa Oke. itu? 100 yuan. How many keep? How much keep? Tahu dai keep? 3,000. Hah? 3,000. 3,000 keep. Kecil banget ya? Kok kecil banget? Yuan tuh murah memang ya. Nggak tahu. Kau tanya aku. 100 yuan cuma dihargai 2.800 rupiah. 100 yuan berapa? Come on, Mr. Worldwide. Oke, Google. 300.000. What is this? Yuan. Oh, yuan. Kalau Indonesia 300.000. Oh, 300,000 keep maksudnya. Singapura. Iya betul. Oh yes. Iya kan? Aku kaya, dia 1.000 rupiah. We are rich. 300.000. Oh, party apa kita? Apa? 300.000. Kita bisa minum es teh sampai mabuk. Dah, simpen dulu lah. Kau pegang dulu lah nih Yuan. Iya. Mau beli apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Berapa sih? 100. Kita cari yang halal bisa nggak sih? 130. Nggak tahu. Kalau itu mah aman, kayak cumi gitu-gitu. Ya udah. Kita punya 130 yuan. Mm-mm. 40. Cukup dong. Cukup dong. Cukup. Let's go. Kita mau cari apa? Aku tuh mau makan dengan view sungai. Masa ini tuh view-nya bendungan, dinding. Nggak ada. Ini justru malah kita di bawah sungai. Mau pindah? Boleh kita lihat dulu ya. Yuk. Ini kita tuh lagi menghadap Sungai Mekong. Dan di seberang kita itu adalah Thailand. Mana? Itu Thailand depan kita. Itu. Iya. Nggak mungkin lah. Thailand. Coba kau buka peta. Thailand, John. Sampai ini. Nah, kita mau makan ada waktu. Untungnya kita ada 140 yuan. Yuk. Yuk, cobain yuk. Ya. Ah, teto. Ah, ini yang di dalam travel kemarin, Mas. Oh, iya. Makanya sama ini. Sambelnya. Coba Itu apaan sih? kalau tanpa sambal. Masih tak enak. Sawu. Itu apa? Sawu Ya, kan? looknya mirip sawo. Itu apaan sih? Asem banget. Asam. Asam. Oh, asam. Dulu, dalamannya dulu. Cobaannya kedua bagi gua. Oh, asam deh. Ini kulitnya dimakan nggak sih? Anda Kemarin sih kita makan ya. Coba makan. Enak. Jam. Aneh. Tapi rasanya aromanya Apa kayak aja? ini kembang melati. Ya, Kang? Dagingnya kayak kecapi nih. Tapi ya. Yang ini. Kok dia kayak bumbu ini ya? Ini kayak manggis tapi masih muda nggak? Nangkep nih. Ini aneh. Bawang putih ya? Bawang merah. Putih, bawang merah, air gula. Enak kayak ini. Kayak manggis. Tapi masih terlalu muda, masih asam banget. Kulitnya pahit. Sawo mah ini. Sawo banget. Sawo masih manis ini. Coba satu lagi Sawo dong, manis Pak. mana? Sawo manis. Sawo. Ada sawo segede gini. Sawo apa? Dongdong. Dong. Sawo. Ini dong. Ya. Rasanya mirip dongdong. Ya, ya. Dongdong. Dari manggis ah.
Dodong mas. Man, tengahnya mirip manggis tuh ya. Kalau tengah iya. Kayak di kulitnya ini dodong Wow, banget. ini rempah banget ini. Cobain, Cobain cobain. mas. Nggak apa-apa soal kasih aku kulitnya, Jon. Apa ini nggak cocok? Meremelek lu. Bukan pedes ya tapi Ini tuh bawang merah, bawang putih, cabai sama gula aren. Namanya tuh dong. Bong. Ini dalamnya kayak kecape enak. asem. Jadi ini tuh kayak pasar malam ya kalau kita lihat ya. Tuh lihat. Halo, betul. Tapi pasar malamnya itu di bawah sungai loh. Itu sungainya sana kayak lagi dibikin bendungan lagi ya. Mari kita coba. Babat lah. Oh, ada minyak. Panas Jon, parah. Emak. Ini bukan mie Jon. Seblak Laos. Pura yang digulung. Itu kayak bacon loh. Apa? Gue tadi kan kayak bacon. Bukan kayak gini nih. Nih. Oh, Crab steak ya. Oh, bukan bacon ya. enak woi. Mulai. Kita sehari nggak ketemu Jon. Ya. Besok lu udah cabut. Dia punya kuah lucu ya. Bukan gula merah, bukan sambel empek-empek juga. Daunnya tuh rasanya kayak daunnya waktu kita kuah makan noodles halal itu loh. Ya kan? Oh, Gue iseng beli es krim, enak, John ngikut. iya, Enak ya? banget. Rasa kelapa full. Kelapanya santan. Ya, santan banget lah. Ini beli apa nih? Ini namanya ada seblak khas Laos. Mana sebelah? Ya. Bukan mana rujak? Ini steamboat. Nah, iyalah, siput lah. Direbus sekarang apa digoreng? Ya, goreng. Goreng. Habis itu dikasih bumbu makan. Belajarlah bahasa Laos. Sabah ini itu adalah halo, todai. Berapa harganya? Oh. Kalau mahal? Lei. Pay, peng lai. Lupa lah itulah pokoknya. Hari mulai sore, kami pergi menuju rempah Indonesia karena kami diundang untuk makan malam di tempatnya. Jadi ini bukan kota yang megah sih sebenarnya, tapi lebih nyaman aja. Hah? Tuh, lihat sebelah kiri dia berhenti ngasih orang jalan. apa ya? Loteria cari. Kita mau cari makan. Di sini susah cari yang halal, jadi kita langsung aja ke Loteria karena di sana ayam semua. Betul. Kata orang sini, ya Loteria ayam semua, aman, nggak ada babinya. Gas. Nih lihat nih ada patung nih apa nih? Pahlawan lokal. Presiden statue bukan sih? Dia pakai topi dan pakai bawa pedang. Ini presidennya bukan sih dulu foundernya? Oh, Father Founding Nation ya. Siapa namanya? Oh, rupanya yang sebelah-sebelah itu jualan togel yang pada ada tap card. Ih, baru sadar Anda. Iya, aku kira aja tuh untuk jasa apa? Buah-buahan tuh. Rambutan, Ubi. leci. Cakep. Kenapa leci nggak rame di itu ya? Kenapa kita cuma ketemu leci cuma 30.000 cuma satu kali, habis itu kita nggak ketemu lagi ya? Ya, leci Thailand termurah. Bukan, tapi Thailand Iya. ada tempat. Habis itu mahal lagi semua. Nih, ini kayak kota tuanya kali ya. Lao Chengdu, China. China Music Bar. Oh, China tahunnya kali ini yang dibilang ya. Masa? Ini. Oh, gitu. Tapi ini kayak nggak kerawat. Ini ada nih, Dalong Yan Hotpot. Kota tua toh? Oh, di kota tuanya bener nih. Oh, udah tuh, segini doang. Yap. Emang kotanya tidak besar, penduduknya tidak banyak, Cocok lah. nggak macet, paling juga macet gara-gara Lampu merah. ngantri orang lampu merah atau lagi parkir aja sih. Ya. Tapi perhatiin deh, di sini orang kurus-kurus, Ya, yang kayak pala gitu jarang loh. nah, pala tuh langka gini. Sehat ya, berarti ya. Ini kota cocok buat Farhan. Nggak cocok sama pala. Udah deh. Oke, kita kiri nih katanya macet sebelah kiri. Kita lihat merah nih ya. Oh, ini merah menyala nih. Kita lihat semacet apakah merah di Laos. Ini sekarang di jam pulang kerja jam 5. Jam 6. Tuh, ini kanan Sungai Mekong.
Artinya kalau banjir bisa sampai ke sini nih. Gila, meluap segila apa ya? Iya, meluap segala apa ya? Gede banget pasti. The power of water. Ya, masuk. Coba lihat nih, merah kan nih kata tadi kan. Macet parah. Oh, bukan ini bukan Sarah. Merah menyala. Apaan ini mah lampu merah. Itu kok sebut merah, coy? Ini dari sini merah nih. Memang. Ternyata sampai sana cuma lampu merah. Berarti kalau orang Laos ke Kamboja atau ke Jakarta shock dia. Mungkin mereka pas Balik. lagi macet, mereka gelar tikar. Wih, wisata macet nih. Betul. Langka kali dia bilang. Iya. Tuh. Kita disuruh kiri kan? Udah situ doang. Ini dong. Udah. Bahagianya hidup kau Laos. BTW, UMRDC itu adalah sebesar 1,8 juta kip alias sekitar 1,5 juta rupiah. Dan makanan sini tidak murah. Ini seporsi 40.000 kip. Es krim tadi 15.000 kip. Artinya itu nggak murah-murah banget. Mungkin sewa rumah, transport Murah. betul. Tapi bensin nggak murah juga di sini. Bensin mahal juga kan? Nah, Ya, lancar. UMR. Nah, ini ada kuil-kuil sini banyak banget ya. Yo, tempel. Cuman tak kenapa aku udah berminggu-minggu gitu keliling ASEAN lihat tempel. Aku udah pernah lihat tempel yang ramai diisi orang buat sembahyang atau berdoa loh. Apa mungkin hari-hari tertentu aja? Oh iya? Nggak tahu ya. Tanya Farhan. Ya beda dong. Gue nggak ngerti kalau di agama lain ya. Cuma kan kalau masjid itu kan emang tiap hari kita sholat 5 waktu. Di Kristen tiap hari Minggu. Jumat juga rame-rame itu wajib. Oh, Ministry of Health-nya di sini. Dinas Kesehatan. Bangunannya kayak ala-ala Eropa tapi atapnya itu kayak Ingat, Melayu. Laos dijajah oleh Prancis. Bangunannya lebih baik nuansanya Prancis. Bahkan warga Laos lebih banyak yang jago bahasa Prancis dibandingkan Inggris. Sama kayak dulu Indonesia baru merdeka banyak yang bisa bahasa Belanda. Cakep. Donechan. Itu ke bahasa Belanda. Dan lucunya di sini tuh ya, kalau bis, pick up, truk gitu-gitu banyak kan Hyundai loh. Ya, Hyundai berkuasa di lumayan mame. Gua nggak nemu kayak truk-truk Jepang, Betul. bus Jepang gitu, Isuzu, Hino gitu nggak ada loh. Kalau motor Honda Supra Fit banyak, tapi nggak tahu Supra apa tuh. Ini mallnya Oh, kah? di mall. Itu mall ya Tuhan. Ini Pakson ya Plaza itu ya. Oh, mau kan hospital. Rumah sakit, Pak. Bukan rumah sakit. Hospital. Pediatrik ada tuh. Ya. Inilah rasanya Laos. Ini kenapa pohonnya putih-putih ya? Itu pohon yang mengelupas kulitnya. Apa pohon apa namanya? Ah, di Laos namanya aku lupa. Aku udah tahu Indonesia namanya apa. Cuma kami bisa ngomong birch apa dia punya itu apa kulitnya bisa dibakar punya. Oh, birch ya. Oh, biasa buat jadi stick drum tuh. Ah, cocok. Iya kah? Iya. Nggak tahu salah paling kita dibully sama netizen. Apa itu orang nih ngebacot salah Saya dulu drummer, Pak. nyambung pula birch ke drum gitu kan. Ah, ini nih. Apa nih? Korkam Residence. Horkam Residence tuh apa? Kok semua buka baju? Loko. Macam istana presiden nih. Iya. Ini bagus-bagus mega-mega di sini ya. Iya. Tapi bangunannya tua sekali kayaknya. Ini bangunan dari zaman dulu gitu. Nah, tapi terawat. Yap. Ini terawat nih. Nah, tuh. Lagi tuh. Ini kayak komplek Eropanya gitu kali ya. Ah, berarti masih singgah wisata macam di Kamboja. Wisata itu ke komplek rumah orang. Kayaknya ini peninggalan Prancis kali ya. Wah, kami disediakan makanan khas Laos. Salah satunya adalah pingpa. Pingpa merupakan ikan bakar yang dimarinasi dengan garam dan lalu dibakar. Dimakan dengan sticky rice atau ketan dan saus asam pedas yang rasanya sangat lezat. Itu kok ada daun pinus Pakai mie. Semuanya di sini seluruh daun dimakan. Sudah banget berarti. Very loud, gawat. Kalau makan daun bermuda. Kalau enggak ini ada nasi. Sudah berarti. Sambalnya nggak ada lagi nih. Ada. Nanti kalau
one shot. Mana mungkin masuk ke dalam mulut ini. Ayo, coba. Aku party dulu. Tapi orang sini memang makannya sama kayak Korea kan, makannya apa? Enak kok. Cocok. Tuh makan nasi dengan ini. Jangan Indomie makan di sini. Bisa bikin laos restoran. Cuma nyari ini di mana yang gede gini? Bisa Indonesia. Inilah kan. Nah, Enak banget. Enak banget ini ya. Tak terasa hari sudah malam. Kami harus langsung balik ke hotel karena Ridwan, John, Riana, dan Mas Eko besok harus pergi ke Vietnam. Tahu itu Mak. Ya udah. Kamu udah kesini. Iya, sama-sama. Hari keberapa nih, Pal? Tanggal 24, Pak. Hampir sebulan. Panas banget ya. Cuacanya ini terik, Terik banget dan menyengat. kita ini nanti jam berapa pesawat gue ya? Jam 2:30 ya. Jam 2:30. Sekarang jam 10.49. Jadi kita mau makan siang bareng-bareng untuk terakhir kalinya. Wah, le boy. Iya bener kan? Tapi kita Ya, berpisah. mau ambil injur nih. Kan kalian ke Vietnam. Iya. Jadi tim videografer nih pulang. Nah, Jadi Rahmat balik. 40 harian ya, Mat ya? Adiknya kan baru meninggal. Terus Farhan balik mau skripsi. ya. Terus Andi balik, Mhm. dicari sama istrinya. Wah, Kasihan Apa? gua tiap Apa? itu ditelepon mulu. iya. Balik gak begitu? Pala juga balik. Heeh. Kenapa? Karena Pala istrinya kemarin sekeluarga sakit ya. Ya, lagi masa pemulihan, kasihan ditinggalin lama-lama. Gua, Mas Eko, sama John sama Riana lanjut ke Vietnam. Wih, Karena kita akan explore Vietnam 3 Wih. hari 2 malam. wah seru banget. Jadi One Million Journey sebenarnya udah sampai sini aja karena mobilnya Laos. kita tinggal kan. Sedangkan kita naik pesawat, tapi kita masih explore ASEAN-nya. Lanjut, Pak. Seru Lanjut. juga. Nanti videografer dari Jakarta juga datang di sini. Ternyata dari tempat penginapan ke Bandara Internasional Laos deket banget ya. During the golden age of television, shows like Parks and Recreation, Ya, jadi kita sudah sampai di bandara, alhamdulillah. Apa nama bandaranya? Watai. Watai. Tapi ya, yang perlu disyukuri adalah memang ASEAN ini banyak sekali rintangannya. Banyak, Pak. Dramanya ada aja. Banyak sekali dramanya. Bahkan di antara perjalanan kita yang lain yang paling menguras energi dan pikiran, tapi alhamdulillah kita we make it. We made it. Yeay. Jadi finish nih, Pak. Finish. Alhamdulillah ya. Pal, titip mobil. Sip, thank you, Pak. Pala pulangnya besok. Ya. Dia mau bersihin mobil sama naruh mobil dulu di tempat yang udah disediakan. Dan meskipun One Million Journey-nya berakhir, Nah. perjalanan ASEAN-nya lanjut. Lanjut dong. Kita akan ke Vietnam dan Iya, mungkin bawa akan menjadi 2 atau 3 video. Oh, Ya. menarik sekali. Jadi stay tune terus karena tiap weekend Sabtu dan Minggu kita tetap akan upload dengan video durasi 50 menitan. Wih. Nextnya kemana, Pak? Iya gitu, Eh. pertanyaan yang selalu muncul. Mencing Samsudin Minangwang. Cina. Ke Kita Cina. akan ke Cina. Habis gas kita akan ke Cina. Ke kampung kami. Nah, kita mengantarkan beliau pulang kampung ya. Tapi semoga kalian bisa ikut. Kenapa? Ya, kalian bisa ikut kan? Nggak tahu nih, karena aku takut aku ditolak. Jadwalnya. Apanya ditolak? Cina tanpa toko tuh nggak tahu dia push kan? Wah, Citato tuh. Tato kawan. Udah gitu nggak bisa bahasa Cina lagi. Nah itu problemnya. Semoga Oke. kami di approve. Ya udahlah ya. Jadi- Jangan lupa juga subscribe ke channel Aja Jagung, Jalan-Jalan Gokil, dan follow Instagram kami semua. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan mobil di dalam ya. Nggak ada yang berantem lagi dong. Ya,
One Million Journey edisi Tour de ASEAN akhirnya selesai. 2 mobil, 8 nyawa, 5 negara, ribuan kilometer telah dilalui dengan Chery Duotigo. Perjalanan yang dimulai dari negeri jiran Malaysia, Di sini mobil belakangnya lalu Singapura dengan kota maju dan modernnya se-ASEAN, Thailand dengan kuil-kuil bersejarahnya, Ini tempat begitu indah, hanya bisa kami kagumi, tapi tak bisa kami mengerti. Kamboja dengan keunikan kejadian yang tidak terduga, Yap, ready. Halo. dan tujuan terakhir dari Tour de ASEAN, Laos dengan rintangan perjalanan menuju ibu kotanya. Terus lihat, ada lubang. ini nggak tahu di mana, tapi yang pasti di depan kita ada sapi. Setiap perbatasan adalah gerbang, bukan pemisah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenangan yang tidak akan kami lupakan. Duotigo bukan sekedar memberikan pemandangan dan perjalanan, tapi memberikan pengalaman dan arti hidup yang berbeda di setiap tikungannya. Ini bukan akhir dari petualangan. Ini adalah akhir cerita untuk memulai petualangan baru kami. Karena petualangan selanjutnya adalah One Million Journey edisi Back to China. Untuk melihat perjalanan kami di Vietnam, link videonya ada di bawah. Dan minggu depan ada program terbaru dari kami, yaitu Jalan-Jalan Online yang akan tayang di channel Ridwan Hanif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.